Alhamdulillah masyarakat masih mempercayai saya untuk kembali duduk di DPRD Provinsi dengan segala problematika, dengan segala ganjalan, dengan segala perjuangan dan air mata untuk menggapai itu semua. Hari-harinya banyak dihabiskan untuk berkecimpung dengan masalah hukum. Berbagai organisasi dan jabatan penting pernah disandang olehnya. Kini, dia menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung untuk periode kedua, juga mengemban amanah sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia atau KPPI Provinsi Lampung. Dia adalah Apriliati, politisi PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Sejak di bangku kuliah, wanita berhijab yang akrab disapa Ibu April itu memang sudah menyukai dunia hukum. Alhasil, pasca menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dia pun terjun ke dunia itu, merintis karir dari bawah, sebagai seorang pengacara, dan lolos seleksi menjadi advokat. Kini, April punya kantor advokatnya sendiri, berbagai persoalan hukum telah ditangani, baik perdata, maupun pidana, termasuk sengketa pemilu. Menginjak tahun 2005, April pun mulai menjajaki partai politik, latar belakangnya sebagai advokat menjadi nilai tersendiri. Sampai-sampai, April mendapat kepercayaan khusus dari Syahrudin ZP, mantan gubernur Lampung, yang juga ketua PDIP kala itu, untuk menjadi advokat keluarga, ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Beberapa tahun berjuang membela rakyat bersama PDIP, April pun tertarik untuk mengembangkan sayap, mencoba keberuntungannya, mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Pada pemilu 2014, keberuntungan berpihak padanya. Dia terpilih sebagai legislator Lampung, dari Dapil Bandar Lampung. Kini, langkah April untuk membela Wong Cilik, dan memperjuangkan hak-hak wanita terbuka lebar. Berikut wawancara khusus bersama Apriliati, legislator Lampung, yang berkecimpung di dunia hukum. Semoga menginspirasi. Saya lahir pada tanggal 26 April 1966, makanya orang tua nggak mau payah-payah, kasih nama aja April. Apriliati. Saya lahir di Kaliawi dan keluarga besar saya berada di Tanjung Karang Barat, Sukadanaham, Sukamaju, Sukajadi, Kaliawi. Saya anak kelima dari 8 bersaudara, 3 perempuan, 5 laki-laki. Saya terlahir dari keluarga yang nggak ada garis-garis politik. Ibu saya seorang pedagang deh. Kalau zaman dulu tuh ada pedagang barang-barang antik ya. Kalau ayah saya dulu bekerja di perusahaan listrik negara. PLN ketika itu nggak kayak sekarang, bayarnya di mana-mana. Kalau PLN zaman dulu, ayah saya nagih dari rumah ke rumah ya. SD saya di SD 20 Kaliawi, SMP PGRI 2 di SMP 1 Rawalaut, melanjutkan SMA 3 di Palapa karena rumah kita di Kaliawi kan. Tahun 84 selesai langsung daftar Fakultas Hukum Unila. Selesai 89 saya ngambil jurusan keperdataan. 89 saya menjadi asisten advokat di salah satu kantor advokat di Bandar Lampung. Dulu masih hitung jari pengacara, apalagi pengacara perempuan. Nah, di tahun 1993 itu saya dapat izin praktek di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Saya boleh beracaranya di Provinsi Lampung, nggak boleh keluar karena masih pengacara. Kalau advokat boleh seluruh Indonesia, boleh keluar negeri juga boleh. Kita menangani perkara-perkara ya. Dan saya magang di kantor advokat Sultan Syahrir dari 1993 di LBH Trisula, 93 dan seterusnya sampai tahun 2000. Saya melihat kalau saya cuma beracaranya di sini-sini aja, di Lampung-Lampung aja, kayaknya nggak berkembang gitu loh. Sementara yang namanya hukum itu kan dinamis ya. Semakin kita banyak keluar, semakin banyak ilmu, semakin banyak pengalaman jaringan. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut ujian advokat.
Dan pada tahun 2000 SK saya keluar, SK Menteri Kehakiman, SK Mahkamah Agung menetapkan saya sebagai advokat dengan wilayah hukum bekerja di seluruh Indonesia. Saya berpikir betapa banyaknya pun kasus-kasus yang saya tangani, toh tetap benderanya bendera orang lain, bukan bendera Apriliati, benderanya bendera Sultan Syahrir, Muhammad almarhum, bendera Johan and Associate. Tapi ilmunya insya Allah kita sudah serap. Kita mencoba untuk mengibarkan bendera sendiri dengan membuka kantor advokat penasihat hukum Apriliati dan rekan. Banyak yang sudah kita tangani, ya baik kasus-kasus yang berkenaan dengan perempuan, perdata, pidana, sampai dengan kasus-kasus yang berkenaan dengan sengketa pilkada. Kemudian kasus-kasus persoalan perdata maupun pidana yang menyangkut keluarga Pak Sahrudin dipercayakan kepada saya ketika itu, termasuk keluarga maupun anak-anaknya. Dan ketika itu memang Pak Sahrudin ketua DPD PDI Perjuangan, diminta untuk menjadi salah satu tim di Badan Bantuan Hukum Partai PDI Perjuangan tahun 2000-an ya, 2005-an. Mulanya sih cuman pergaulan aja buat apa, jaringan gitu. Saya belum ber-KTA karena saya mikir belum mau terikat gitu lah. Nah, akhirnya 2005 jalan, 2006 jalan, kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Masih zaman Pak Sahrudin, ketika itu menggantikan Ibu Siti Nurlaila. Nah, di situ saya pun masih belum ber-KTA. Lambat laun dalam perjalanannya saya memang menangani persoalan-persoalan sengketa buruh, sengketa pertanahan, register, ya bersama tim Badan Bantuan Hukum, termasuk menangani sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2008, karena 2009 kan mau ada pileg, saya kok tertarik masuk ke dunia politik. Artinya secara total di 2008 mendapatkan kartu KTA resmi yang dikeluarkan oleh DPC PDI Kota Bandar Lampung. Yang pertama saya melihat bahwa satu-satunya ketua umum partai yang perempuan adalah PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kedua saya melihat partai ini memang afiliasinya, saya melihat memang konsen kepada persoalan-persoalan wong cilik, persoalan-persoalan kerakyatan, persoalan-persoalan marhenisme. Kemudian berikutnya lagi kembali ke figur Bu Megawati Soekarno Putri ini, saya tertarik dengan sikapnya gitu, yang tegas, konsisten, ya tidak ada pelin-pelan gitu, tidak ada keraguan-raguan, tidak ambigu gitu kan. Melihat dari itu saya tertarik untuk masuk ke PDI Perjuangan. Saya mencalonkan diri 2014, 2019, 2024. Alhamdulillah masyarakat masih mempercayai saya untuk kembali duduk di DPRD provinsi dengan segala problematika, dengan segala ganjalan, dengan segala perjuangan dan air mata untuk menggapai itu semua. Saya bergabung di organisasi Kaukus Perempuan Politik itu dari tahun 2000-an. Zamannya Mbak Nur Hasanah, ya, zaman-zamannya takut-takutnya teman-teman perempuan untuk beraktivitas. Seakan-akan kalau perempuan keluar organisasi itu seperti apalah gitu ya. Kalau di Kaukus Politik saya ikut-ikutan anak bawang gitu. Ada seminar ikut, ada pelatihan ikut. Tahun 2015 kalau nggak salah, teman-teman mempercayai saya untuk menakhodai Kaukus Perempuan Politik yang ketika itu ditinggalkan Bu Nur Hasanah, karena Bu Nur Hasanah lebih banyak di Jakarta dan dia merupakan salah satu pengurus dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia Pusat. Saya di Kaukus Perempuan Politik itu dari 2015 sampai 2021. Di Kaukus Perempuan Parlemennya dulu sekretaris dari 2000 November
sampai 2019. Jadi 2 kaukus itu saya sempat naungi semua, dan bedanya kalau kaukus perempuan politik adalah lintas partai politik perempuan, di kaukus perempuan parlemen adalah anggota Dewan Perempuan yang ada di parlemen di DPRD Provinsi Lampung. Kita PDI Perjuangan sudah memulai membuka penjaringan, tapi baru internal. Bismillahirrahmanirrahim, bulan lalu saya sudah mendaftarkan diri kembali, mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Dapilnya si Bandar Lampung, tapi ini baru pilihan ya, segala sesuatu kan keputusan daripada Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah Partai ya. Anggota Dewan Legislatif ini adalah petugas partai gitu. Manakala partai berkehendak lain, secara prosedural saya akan melanjutkan untuk periode yang ketiga. Sudah 7 tahun, hampir 8 tahun. Investasi politik saya sudah tanamkan di 20 kecamatan dan 126 kelurahan di Bandar Lampung.